Semangat pagi, perkenalkan nama saya Sandrina Tambunan, NIM 19101150 dari kelas S1TT07E. Di sini videonya saya buat untuk memenuhi post-test dari praktikum microprocessor. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang topik digital input dan output, di mana akan ada materi dan simulasi dari rangkaiannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi dari digital input dan digital output. Untuk topik yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian dari digital input dan output, yang kedua ada pengenalan Arduino, dan ketiga ada mengenal Arduino IDE. Nah, yang pertama ada digital input dan output. Secara umum, pin pada Arduino dapat dikonfigurasi ke dalam dua mode, yaitu mode input dan mode output. Nah, mode input ini berarti mengeset pin agar dapat digunakan untuk menerima masukan sinyal, dan mode output berarti mengeset pin agar dapat mengirimkan sinyal. Semua pin pada Arduino, baik pin digital maupun pin analog, dapat digunakan sebagai pin digital. Digital berarti sinyal yang dikirimkan diterima bernilai 1 ataupun 0, on atau off, high ataupun low, ada atau tidak adanya sinyal. Nah, di sini berbeda dengan sinyal analog yang nilainya bersifat kontinu, yakni nilai antara 0 dan 1 dipertimbangkan. Pin pada digital berarti pin dapat menerima ataupun mengirim sinyal digital. Nah, pengertian dari digital input ataupun digital output yang sering disingkat dengan digital I/O adalah komponen yang paling mendasar dari sebuah MCU ataupun main control unit yang menghubungkan microcontroller dengan dunia luar. Nah, antarmuka dengan dunia luar tersebut dikenal dengan istilah port, di mana port ini adalah titik di mana data internal ataupun data dari chip MCU keluar atau data eksternal berjalan masuk. Port terdiri dari beberapa pin. Port pada microcontroller biasanya diberi nama port A, port B, port C, port D, dan sebagainya. Untuk digital I/O sendiri bisa digunakan untuk menyalakan LED, misalnya, atau men-drive sebuah transistor untuk keperluan pengontrolan dengan arus yang lebih tinggi. Digital I/O ini juga bisa digunakan untuk membaca data dari luar, ataupun sebagai input, misalnya untuk membaca status tombol switch atau membaca data dari keypad. Nah, untuk mengeset mode pin digunakan fungsi pin mode. Nah, fungsi ini biasanya dipanggil di dalam fungsi setup. Fungsi ini memerlukan dua parameter, di mana adalah pin mode dengan nomor pin dan mode itu sendiri. Nah, parameter pertama diisi oleh nomor pin dan parameter kedua diisi oleh konstanta input ataupun output sesuai dengan mode yang diinginkan. Nah, di sini untuk digital input, bila pin diset sebagai input, maka statusnya bisa dibaca melalui nilai register. Misalnya P2 dihubungkan dengan sebuah tombol ataupun push button sebagai gambar berikut. Untuk gambar yang pertama yaitu aplikasi tombol push button sebagai digital input. Dan untuk gambar kedua merupakan contoh aplikasi digital output, di mana pada aplikasi A ini, untuk menyalakan LED caranya adalah dengan memberikan nilai 0 ataupun low pada P2. Kemudian sementara pada aplikasi B untuk menyalakan LED adalah dengan memberikan nilai high ataupun 1. Jadi untuk aplikasi A, mode LED tersebut adalah dalam active low, dan pada aplikasi B, mode LED-nya adalah active high. Nah, lanjut untuk topik yang kedua ada pengenalan Arduino. Untuk Arduino sendiri adalah platform komputasi open source yang terdiri dari perangkat keras berupa board Arduino dan perangkat lunak pemrograman Arduino IDE. Untuk Arduino ini awalnya dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartiales yang kemudian menjadi sebuah tim. Kemudian Arduino juga banyak dipilih sebagai proyek pengembangan microcontroller karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama ekonomis, di mana board Arduino dapat dirakit sendiri atau dibeli dengan harga yang murah. Dan yang kedua ada lintas platform, di mana Arduino IDE dapat dijalankan dalam komputer menggunakan sistem operasi Windows, Linux, ataupun Mac. Nah, di sini sebagian besar perangkat lunak untuk sistem microcontroller biasanya hanya berjalan di Windows.
Yang ketiga ada lingkungan pemrograman yang sederhana. Nah, di sini di antarmuka Arduino IDE bersifat sederhana, mudah dipahami bagi pemula ataupun orang awam di bidang microcontroller dan fleksibel bagi mereka yang ahli. Dan alasan keempat yaitu ada open source dengan perangkat yang dapat dikembangkan. Nah, di sini Arduino IDE dapat ditambahkan berbagai pustaka untuk menambahkan fitur-fitur tertentu. Skematik dari rangkaian microcontroller juga dapat dimodifikasi lebih lanjut untuk berbagai proyek. Di sini merupakan contoh dari gambar Arduino Uno. Kemudian salah satu jenis board Arduino yang paling banyak digunakan adalah Arduino Uno. Board ini menggunakan microcontroller Atmega 328 sebagai proses utama dan Atmega 16U untuk komunikasi serial. Satu daya rangkaian diperoleh dari konektor DC atau kabel USB yang juga berfungsi sebagai konektor terhadap PC untuk download program ke microcontroller. Nah, versi terbaru dari Arduino Uno adalah R3 ataupun revision R3 dengan tampilan dan bagian-bagiannya, di mana ada hardware Arduino ini memiliki prosesor Atmel AVR dan software Arduino memiliki bahasa pemrograman. Memori yang dimiliki oleh Arduino Uno itu antara lain ada flash memory sebesar 32 KB, kemudian ada SRAM sebesar 2 KB. Nah, untuk Arduino ini juga memiliki 28 kaki yang sering digunakan. Untuk digital I/O terdiri dari 14 kaki 0 sampai kaki 13 dengan 6 kaki mampu memberikan output PWM, ada kaki 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, masing-masing dari 14 kaki digital di Arduino Uno beroperasi dengan tegangan maksimum 5 volt dan dapat memberikan ataupun menerima maksimum 40 mA. Nah, kemudian untuk analog input terdiri dari 6 kaki, yaitu kaki A0 sampai kaki A5. Kaki pin merupakan tempat input tegangan saat menggunakan sumber daya eksternal selain USB dan adaptor. Nah, untuk lengkapnya dapat dilihat di tabel ini merupakan spesifikasi dari Arduino Uno R3 dan ini merupakan contoh dari gambarnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian next untuk pengenalan Arduino IDE. Arduino IDE ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memprogram board Arduino. Dalam hal ini Arduino Uno R3 seperti gambar sebelumnya tadi adalah Arduino IDE. IDE atau Integrated Development Environment adalah lingkungan pemrograman yang terintegrasi di mana pemrogram dapat mengetikkan kode program Arduino, mengecek apakah ada kesalahan kode, dan memprogramnya ke board dalam satu aplikasi. Bahasa yang digunakan untuk memprogram Arduino Uno adalah bahasa pemrograman Arduino di mana bahasa ini merupakan turunan dari C ataupun C++. Nah, contoh dari tampilan awal pada Arduino IDE adalah sebagai gambar berikut ini, gambar di samping. Kemudian untuk simulasi rangkaiannya di sini saya menggunakan Tinkercad, di mana Tinkercad ini dibuat oleh perusahaan software yang cukup terkenal, yaitu Autodesk. Nah, Tinkercad Circuit ini merupakan sebuah program simulasi komponen elektronika berbasis web open source free dan sering digunakan apalagi pada masa pandemi ataupun daring seperti sekarang ini. Nah, di sini saya akan merangkai rangkaiannya secara langsung. Kemudian pada rangkaian yang pertama ada rangkaian LED menyala kedip ataupun link menggunakan Arduino Uno, kemudian ada breadboard, satu buah LED dan satu buah resistor dengan resistansi 220 ohm. Nah, pada rangkaian ini pastikan bahwa kaki LED positif ataupun anoda dan negatif ataupun katoda terletak bersebelahan dan tidak terbalik. Kemudian di sini hubungkan
kaki positif ataupun anoda dari LED ke pin 8 pada Arduino menggunakan kabel male to male. Kemudian pada kaki resistor yang berada di seberang celah breadboard, hubungkan ke pin ground dari Arduino menggunakan kabel male to male. Kemudian untuk source code yang digunakan, untuk kodenya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini pada source kodenya terdapat INT LED sama dengan 8. Nah, ini merupakan pin 8 yang terhubung ke LED. Nah, kemudian di sini terdapat point setup. Nah, point setup ini dijalankan pada saat sketch ataupun program Arduino dimulai. Nah, fungsi dari point setup ini digunakan untuk menginisialisasi variabel, kemudian mendeklarasikan pin yang digunakan dan menggunakan library dan fungsi yang lainnya juga. Nah, kemudian pada point setup ini juga hanya akan dijalankan sekali saja setiap Arduino mulai ataupun saat di restart. Pada point setup, pin pada LED akan dideklarasikan sebagai output, kemudian terdapat point loop, di mana point loop ini dijalankan setelah fungsi point setup sudah selesai dijalankan. Nah, fungsi point loop ini digunakan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Fungsi ini akan secara aktif mengontrol board Arduino baik membaca input ataupun merubah output. Pada fungsi point loop ini akan dijalankan berulang kali oleh Arduino secara berkala. Nah, pada fungsi point loop, LED dideklarasikan pada status high, maka LED akan menyala, kemudian LED menyala dengan jeda waktu 1000 milisecond. Selanjutnya, LED juga dideklarasikan pada status low, maka LED akan mati. Nah, selama program ini masih dijalankan, maka instruktur tersebut akan melakukan perulangan ataupun looping sampai program dihentikan. Kemudian lanjut untuk start simulation. Nah, sudah dipastikan bahwa pada source code dari rangkaian tersebut sudah benar. Kemudian untuk melihat rangkaiannya, nah kita lihat pada bahwa di sini lampu dari LED sudah menyala kedip ataupun blink, maka dari rangkaian ataupun kode yang dibuat sudah benar dan tidak terdapat error. Selanjutnya untuk rangkaian simulasi yang kedua, yaitu membuat rangkaian LED menyala dengan menggunakan tombol saklar ataupun push button switch. Dan di sini menggunakan Arduino Uno, kemudian ada breadboard, satu buah LED, kemudian ada 2 buah resistor di mana dengan resistansi 220 ohm dan resistor dengan resistansi 10 kilo ohm, dan menggunakan satu buah push button switch. Nah, di sini
pada kaki LED dihubungkan ke pin 9 di Arduino Uno menggunakan kabel male to male. Kemudian pada kaki tombol fast button switch dihubungkan ke pin 8 pada Arduino Uno menggunakan kabel male to male. Kemudian untuk tegangannya dihubungkan pada tegangan 5 volt dan hubungkan kaki pada resistor ke ground yang terdapat di Arduino Uno menggunakan kabel male to male. Kemudian untuk source code ataupun program yang digunakan pada rangkaian bisa dilihat pada modul yang sudah diberikan. Nah, di sini source code-nya disalin, kemudian langsung dipastikan atau ditempel. Nah, di sini terdapat INT masukan, kemudian ada INT LED sama dengan 9, di mana berarti pin LED, kaki LED bisa dihubungkan pada pin 9 di Arduino Uno menggunakan kabel male to male, kemudian yang tombol sama dengan 8, kaki ataupun kaki pada tombol saklar dihubungkan pada pin 8, kemudian terdapat point setup, di mana point setup ini akan dijalankan pada saat sketch ataupun program Arduino dimulai. Pada fungsi point setup terdapat pin mode LED output, kemudian ada pin mode tombol input. Untuk pin mode LED output, di sini berarti LED digunakan sebagai output pada rangkaian, kemudian pin mode tombol input di sini berarti tombol sebagai input yang digunakan sebagai saklar. Nah, terdapat fungsi point loop, di mana point loop ini akan dijalankan setelah fungsi setup sudah selesai dijalankan. Terdapat masukan sama dengan digital read tombol. Kemudian, pada fungsi point loop ini, variabel masukan menampung nilai input dari tombol. Kemudian menggunakan percabangan dua kondisi, di mana ada percabangan if-else. Apabila masukan sama kondisi high, maka LED akan menyala, dan apabila masukan tidak memenuhi kondisi pertama, maka LED akan mati. Sesuai dengan digital write LED pada status low ataupun mati. Nah, pada program ini harus menunggu inputan terlebih dahulu agar program dapat dijalankan. Nah, kemudian untuk run simulasinya. Nah, di sini untuk melihat rangkaiannya dapat untuk LED-nya akan menyala, cukup tekan tombol saklar untuk memberi inputan ataupun masukan pada LED. Nah, setelah tombol saklar ditekan maka ataupun diklik, maka LED akan menyala sesuai dengan program yang sudah dibuat tadi. LED sebagai output dari percobaan rangkaian yang sudah dibuat. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya tentang digital input dan digital output. Ada materi dan simulasi rangkaian yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat ke depannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim dosen dan asisten praktikum. Terima kasih untuk ilmu dan bimbingannya selama 1 semester ini. Dan untuk teman-teman semua tetap semangat dalam kuliah daringnya. Stay healthy dan terima kasih.